Halo semuanya, ada peraturan baru yang penting banget nih buat dunia pendidikan kita. Kelihatannya mungkin rumit ya, namanya juga peraturan pemerintah. Tapi tenang, di sini kita akan bedah bareng-bareng biar semuanya jadi jelas dan gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Dengerin ya, ini bukan sekedar update kecil-kecilan loh. Peraturan ini benar-benar mengubah cara kita memandang proses belajar mengajar di semua jenjang, dari PAUD sampai SMA, SMK. Oke, jadi apa sih sebenarnya standar proses itu? Gini deh gampangnya, peraturan ini bukan ngatur soal apa yang harus diajarkan, tapi lebih ke bagaimana cara mengajarkannya dengan efektif. Ini tuh semacam resep dasar, kriteria minimal, supaya setiap anak di Indonesia mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Biar pembahasannya terstruktur, kita akan bagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari standar barunya, terus masuk ke 3 prinsip utamanya, lanjut ke cara merancang dan melaksanakannya di kelas, kita lihat juga sistem umpan balik yang baru, dan terakhir, kita tarik kesimpulannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih standar ini perlu ada? Sederhana, untuk menggantikan peraturan lama yang mungkin sudah kurang relevan. Dunia kan terus berubah, jadi cara kita mendidik pun harus ikut beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ini langkah yang penting banget. Menurut Pasal 2, standar ini mencakup seluruh siklus pengajaran, mulai dari perencanaan sebelum guru masuk kelas, lalu pelaksanaan saat belajar mengajar, sampai, nah ini yang baru dan penting, penilaian terhadap prosesnya. Jadi bukan cuma menilai hasil akhir murid saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental. Bisa dibilang ini adalah jantung atau roh dari peraturan ini. Ada 3 prinsip utama yang menjadi landasan dari semua kegiatan belajar di kelas. 3 prinsip ini yang akan mengubah segalanya. Apa saja 3 prinsip itu? Seperti yang ada di pasal 3, prinsipnya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini sederhana, tapi dampaknya besar. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih paham. Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Ini tentang gimana caranya bikin murid itu sadar. Sadar kenapa mereka belajar materi ini, apa tujuannya buat mereka. Kalau murid sudah paham kenapanya, mereka bakal jadi lebih termotivasi, aktif, dan bisa ngatur cara belajar mereka sendiri. Kedua, bermakna. Ini juga krusial banget. Belajar itu jangan cuma buat ujian kan? Ilmu yang didapat harus nyambung dan bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar matematika itu bisa dipakai buat atur uang jajan, atau belajar sejarah bisa bantu kita paham isu sosial saat ini. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini bukan berarti kelas harus jadi taman bermain terus ya, tapi lebih ke soal menciptakan suasana emosional yang positif. Belajar itu harus seru, menantang dengan cara yang pas, supaya murid jadi semangat dan makin penasaran. Coba deh, perhatikan kutipan langsung dari pasalnya ini. Ada frasa saling memuliakan dan pendekatan holistik yang melibatkan olah pikir, hati, rasa, dan raga. Wah, ini dalam banget ya. Ini menunjukkan pergeseran besar ke arah pendidikan yang jauh lebih manusiawi dan utuh. Oke, prinsipnya udah dapet nih. Terus, gimana cara nerapinnya di kelas? Nah, di bagian ketiga ini kita akan lihat gimana cara nerjemahin prinsip-prinsip tadi ke dalam perencanaan dan praktik mengajar sehari-hari. Dan yang keren, urusan administrasi guru sekarang dibikin lebih simpel loh. Menurut Pasal 5, rencana pembelajaran yang tertulis itu minimal cuma butuh 3 komponen ini aja. Tujuannya apa, langkah-langkahnya gimana, dan cara menilainya seperti apa. Jadi lebih fokus ke esensi, bukan formalitas. Tapi harus kita ingat ya, RPP atau modul ajar itu kan cuma tulisan di atas kertas. Kunci utamanya, perubahan yang sesungguhnya itu terjadinya ya di dalam interaksi dan suasana yang hidup di ruang kelas. Nah, di pasal 9 dijelaskan dengan detail suasana belajar yang ideal itu seperti apa. Harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan yang pasti bisa memotivasi murid buat aktif. Kelas harus jadi ruang yang aman buat mereka berinisiatif dan berkreasi. Inilah wujud nyata dari 3 prinsip tadi. Terus gimana cara guru menciptakan suasana seperti itu? Peraturan ini menekankan 3 peran kunci bagi pendidik, bukan lagi cuma sebagai pengajar yang transfer ilmu, tapi juga sebagai teladan, sebagai mentor yang mendampingi, dan sebagai fasilitator yang mempermudah proses belajar murid. Kita masuk ke bagian 4. Ini nih salah satu inovasi yang paling signifikan dari peraturan ini, cara kita melakukan penilaian. Fokusnya sekarang bergeser total, bukan lagi melulu soal nilai ujian murid. Gampangnya gini, sekarang yang dinilai itu bukan cuma seberapa baik murid menyerap pelajaran, tapi juga seberapa efektif proses mengajarnya.
Tujuannya apa? Supaya ada perbaikan terus-menerus, baik bagi murid maupun bagi pendidiknya. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam penilaian proses ini? Menurut pasal 16, ada 4 pihak. Pertama, pendidik itu sendiri lewat refleksi diri. Lalu ada sesama pendidik, kepala sekolah, dan ini yang paling revolusioner, murid. Ya, betul, murid sekarang diberi suara untuk memberikan umpan balik. Tujuannya pun luar biasa. Umpan balik dari murid itu bukan untuk menghakimi guru ya, tapi untuk melatih mereka jadi mandiri dan bertanggung jawab, sekaligus membangun suasana kelas yang partisipatif di mana suara semua orang didengar dan dihargai. Ini keren banget. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah semua detailnya, jadi intinya apa sih? Apa arti semua ini buat para guru dan murid di sekolah setiap harinya? Tabel ini merangkum pergeserannya dengan sangat baik. Kita pindah dari yang tadinya fokus ke pemenuhan administrasi, sekarang ke penciptaan suasana belajar yang bermakna. Dari yang tadinya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid. Dan dari yang hanya menilai hasil akhir, sekarang ke siklus umpan balik proses yang menyeluruh. Jadi, kalau Anda cuma mau ingat 4 hal dari peraturan baru ini dia poin-poinnya. 1. Proses belajar harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 2. Suasana kelas itu penting banget. 3. Peran guru berkembang jadi teladan, mentor, dan fasilitator. 4. Penilaian itu jadi dialog bersama yang melibatkan murid. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Dari 3 prinsip tadi, coba bayangkan bagaimana penerapan satu prinsip saja, misalnya pembelajaran yang menggembirakan, bisa benar-benar mengubah suasana di ruang kelas Anda atau ruang kelas anak Anda. Terima kasih sudah menyimak.